Riding Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Seorang warga India tewas setelah terjatuh dari atas tebing di pantai Broken Beach, Nusa Penida, Klungkung. Seorang pria yang diduga linglung memanjat atap rumah warga di Jalan Tukat, Alas Arum, Denpasar. Mencicipi kuliner ayam geprek sambal merah dan hijau di wilayah Denpasar Timur. Seorang warga India tewas setelah terjatuh dari atas tebing di pantai Broken Beach, Nusa Penida, Klungkung pada akhir pekan lalu. Saat kejadian, korban bersama seorang rekannya tiba di pantai sekitar pukul 4 sore. Sopir mobil yang disewa korban kemudian mengambil fotonya saat berada di sisi tebing. Namun korban malah terpleset dan jatuh ke jurang sedalam 40 meter. Lokasi tebing yang terjal sedikit menyulitkan tim SAR saat mengambil jasad korban. Setibanya di lokasi, kami langsung menurunkan 2 orang rescuer dengan cara lowering atau turun menggunakan tali. Setelah sampai di bawah tebing, korban kita temukan dalam posisi tergeletak dan sudah meninggal dunia. Selanjutnya, korban kita evakuasi ke atas dengan menggunakan tali atau sistem lifting, ditarik dengan menggunakan tali. Proses evakuasi cukup berjalan dramatis dan memakan waktu sekitar 2-2,5 jam. Jenazah korban berhasil diangkat dari dasar jurang sekitar pukul 8 malam. Jasadnya selanjutnya dibawa menuju Rumah Sakit Gamasanti, Nusa Penida. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Enam anak buah kapal motor Linggar Petak 89 yang tenggelam di Samudra Hindia dibawa ke Pelabuhan Benoa. 5 korban selamat dalam kondisi lemah, salah satunya menderita luka di kaki. Para korban selamat langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Sementara 1 korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUP Prof. Ngurah. Itu yang ditemukan terakhir, karena memang udah hampir 3 malam 2 hari ya, tidak mendapat pasokan isilah, tidak dapat makan, tidak dapat minum, termasuk fisiknya kuat, sehingga memang lemas. Dan tadi kita lihat tim medis dari KKP, TNI AL dan teman-teman BPBD juga yang ikut memberikan bantuan medis tadi mau tidak mau pasang pos, dan 1 ada cedera kaki, dan 4 tadi kita lihat masih bisa jalan. Namun kita pastikan juga dari pihak agen kapal, dari perusahaan untuk mendapatkan perawatan medis. Yang 5 pertama masih di atas kapal, namun kapal sudah terbalik. Artinya di anjungan ujungnya itu mendekat ke balik, buru dilihat kapal itu kapal melintas Bahari Nusantara, yang sama nelayan dari Benoa, sehingga dilakukan. Nah, sisanya itu ya perilaku harus di laut itu kita kurang monitor. Jadi kalau harusnya lagi mendorong ke barat, ini tergantung berat badan tubuh masing-masing juga kan. Ada orang cepat, ada orang pelan, sehingga tidak memungkinkan untuk kita temukan untuk ngumpul lah. Mesti tempat-tempatnya sudah berpisah dari hari ketiga. 9 korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR. Pencarian korban terkendala cuaca buruk serta gelombang tinggi hingga 4 meter. Tim liputan melaporkan dari kota Denpasar.
Basarnas akan melanjutkan pencarian selama 7 hari terhadap 9 ABK Linggar Petak 89 yang belum ditemukan. Kantor SAR hanya mengerahkan 1 kapal pencari karena lokasi tenggelamnya kapal cukup jauh di Samudra Hindia. Tim SAR juga memberitahu seluruh kapal yang melintas di wilayah timur Pulau Nusa Penida untuk ikut mencari korban. 2 kapal ikan milik swasta juga ikut mencari para korban. Rencanakan SOP kami sampai 7 hari, namun kita lihat pertimbangan sekiranya ada tanda-tanda ditemukan itu memungkinkan untuk kita perpanjang. Kalau proses penambahan alus? Ya sementara karena ini lokasinya jauh Pak, harus memang menggunakan kapal lain. Sedangkan sarana yang kami miliki hanya 1 kapal dan kami optimal 1 kapal, dan kami juga sudah melalui e-broadcast atau electronic broadcasting dengan sistem aplikasi kami yang telah kita share kepada kapal-kapal internasional yang melalui alur laut Kepulauan Indonesia di sebelah timurnya Nusa Penida yang menuju Australia. Itu pun sudah kita broadcast, kemudian melalui stasiun radio pantai kami juga sudah melakukan maklumat pelayaran agar sekiranya ada kapal yang melihat atau apa tanda-tanda diminta bantuan untuk evakuasi, dan pasti akan dilaporkan ke kita karena memang itu regulasi internasional seperti itu ada. Basarnas Denpasar bersama KM Bahari Nusantara telah mengevakuasi 6 orang korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Kapal ikan yang bertolak dari pelabuhan Benoa tersebut tenggelam pada hari Selasa lalu akibat diterjang gelombang. Tim liputan melaporkan dari kota Denpasar.